Ini dia profil saya, My Business, My Adventure. Ini saat ini saya ada di kapal pesiar Spectrum of the Sea pada bulan Mei 2023. Kita 4 hari, 3 malam di sana. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa bagi saya. Kalau melihat judulnya, My Adventure. Ketika kita berkata tentang adventure, itu bisa diartikan seperti apa saja? Petualangan, penuh tantangan, ada naik turunnya, ya. Kemudian identik dengan permainan ekstrim. Misalnya apa? Ya, arung jeram, mendaki gunung, atau terjun payung. Ya, benar, roller coaster, ya, naik turun. Sampai dak dikduk, ya, keringat dingin, sesuatu yang betul-betul membangkitkan adrenalin ya. Jadi saya mengambil judul ini My Business, My Adventure. Ya memang dalam bisnis ini terjadi sesuatu perubahan dalam hidup saya. Yang awalnya tenang-tenang saja, santai-santai saja, ya hidup mengalir seperti air mengalir, ngikut arus, seperti itu. Tapi syukurlah lewat bisnis ini banyak hal yang saya dapatkan, ya. Nanti akan kita lihat ya naik turunnya saya di bisnis ini. Oke, kita lanjutkan. Iya, orang perempuan manjat tebing. Artinya ia seperti seorang yang memiliki keberanian, ya. Dia mau mengalahkan ketakutannya dan ia sampai di atas. Ya. Nah, perempuan ini adalah saya. Ini di kapal pesiar Spectrum of the Sea. Waktu itu saya hanya menemani teman saya yang mau manjat tebing. Nah, saya yang memvideokan dari bawah. Ketika saya melihat dia, ada perasaan dalam diri saya, enak sekali ya, berani sekali ya Cici ini ya. Apakah saya bisa? Ah, bisa nggak ya? Ada perasaan berkecamuk dalam diri saya. Nah, kemudian saya meyakinkan diri, saya pasti bisa. Kalau sampai di atas, ya kalau tidak bisa sampai ke atas sekali ya tidak apa-apa. Yang penting saya manjat, saya ingin merasakan petualangannya. Saya ingin merasakan bagaimana sih rasanya manjat tebing. Iya, akhirnya apa yang saya inginkan itu saya buat menjadi keyakinan, saya pasti bisa. Kemudian saya pergi ke stafnya, diberikan sepatu, dan diajarkan caranya. Karena saya menginginkannya, ada keyakinan timbul dalam diri saya. Nah, bila hanya keinginan saja, hal ini tidak akan terjadi. Tetapi memang semuanya itu dimulai dari keinginan. Saya ingin. Dan banyak orang ketika mengikuti seminar motivasi, apa impian Anda? Semua mencatat impian-impian yang belum terwujud. Apakah Anda ingin itu terwujud? Ya, saya ingin naik kapal pesiar. Saya ingin pergi ke Bali. Saya ingin membeli mobil. Semua bisa menuliskan apa keinginannya. Setelah pulang dari seminar, beberapa hari kemudian, bila tidak langsung ditindaklanjuti, keinginan itu bisa hilang. Ya, jadi harus dipupuk sehingga menjadi I can. Saya bisa. Saya yakin bisa. Ketika kita mau dan kita memiliki keyakinan, akhirnya terwujud jalan. Ya, ada jalan untuk melakukannya. Tapi ketika kita tidak menginginkannya dan kita tidak memiliki keyakinan, banyak alasan yang muncul di depan kita sehingga kita tidak melakukan apa-apa. Nah, ketika ada keyakinan dalam diri kita bahwa kita bisa dan langsung mempraktekkannya, langsung action, ya, terjadilah apa yang kita inginkan. Impian kita dapat terwujud satu persatu. Nah, karena saya tidak hanya menginginkan, tetapi saya yakin saya bisa, dan saya berjalan memanjat satu persatu, akhirnya saya sampai minimum di pertengahan dinding ya, tidak sampai ke atas, tidak sampai menarik lonceng. Tapi di situ saya sudah terasa sangat bahagia. Saya bisa mengalahkan
diri saya. Saya bisa mengalahkan ketakutan saya. Ya, banyak ketakutan yang ada dalam pikiran kita, ya, dan kenyataannya ketakutan-ketakutan itu tidak pernah terjadi. Ya, kalau kita mau sukses, harus ada kerinduan, kemudian keyakinan, dan lakukan action. Oke? Tidak asal omong doang atau not action, talk only. Benar, Bu Evi. Padahal saya dari rumah sebelum pergi ke kapal pesiar itu dak dikduk gitu. Bisa tidak? Saya ingin, tapi masa saya bisa? Keyakinan saya itu masih kalah. Tapi ketika melihat teman saya naik ke atas tebing, baru keyakinan saya timbul dan didorong-dorong. Ayo, ayo Miss Hen, ayo Miss Hen. Akhirnya saya mau. Oke, next, Bu. Iya, my adventure. Apa saja sih petualangan dalam bisnis ini? Sebelumnya saya pernah mengikuti bisnis-bisnis yang lain, tapi tidak serius ya. Cuman di bisnis ini saya serius. Yang pertama, ya, sikap dan pikiran. Dalam bisnis ini, semuanya itu memang dimulai dari pikiran nih. Ya, awalnya saya bergabung di bisnis ini hanya untuk biar membeli produk HDI murah, ya. Karena anak saya mengalami kejang-kejang demam setiap sakit. Batuk, pilek, akhirnya demam tinggi, step. Ya, begitu terjadi setiap 2 bulan. Saya bersyukur kakak saya membelikan Clover Honey, anak saya imun tubuhnya sehat dan tidak pernah step lagi. Jadi pikiran saya dibentuk dari situ, ada keyakinan bahwa produknya madu ini sangat bagus untuk anak saya, sehingga timbul keyakinan dalam pikiran saya, kalau madunya bagus, pasti anak saya sehat, ya. Dan bila saya bergabung di bisnis ini, saya bisa membeli dengan harga murah, atau ada promo-promo. Itu di awalnya. Nah, kemudian suatu hari, beberapa bulan kemudian, saya dipaksa untuk mengikuti MLK oleh upline leader saya, Pak Joni. Saya tidak ada alasan untuk menolak. Ya, ya, saya ikut dan di situ pola pikir saya terhadap network marketing semakin berubah. Ya, ternyata bisnis ini tidak hanya memikirkan uang saja, tetapi memikirkan sesama, kepedulian kepada sesama, dan juga tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, begitu banyak orang yang hadir, beraneka ragam profesi, agama, semuanya menjadi satu, ya, satu keyakinan bahwa bisnis ini bisa membentuk kita untuk mencapai impian-impian juga. Ya. Karena pikiran saya sudah benar, sudah positif terhadap bisnis ini, akhirnya sikap saya pun jadi positif. Ini sikap-sikap negatif yang selama ini saya munculkan, ya jadi hilang ya. Ketika diajak seminar, diajak training, saya positif, saya ikutin. Karena saya yakin itu untuk pengembangan diri saya, untuk bisa berbicara dengan lebih baik, dan banyak hal. Oke, kemudian disiplin. Di sini untuk mengembangkan bisnis ini memang diperlukan kedisiplinan. Kalau kita hanya mengizinkan diri kita di zona nyaman, ya, santai, tidak mendisiplinkan diri kita untuk melakukan tugas-tugas apa yang harus dilakukan sebagai seorang network marketing, ya, semuanya akan berjalan seperti apa adanya saja, ya. Mungkin bonus kita ya di bawah dari impian kita ya. Tapi bila kita mendisiplinkan diri kita tegas pada diri kita, pasti impian yang kita tulis ya, apa yang kita inginkan bisa terwujud satu persatu. Jadi memang intinya kedisiplinan, dan di dalam bisnis ini kita memiliki komunitas, teman-teman, mentor-mentor yang sama-sama berjuang mendisiplinkan diri untuk mencapai impian-impiannya. Setuju? Ya. Kemudian saya sangat menyukai bisnis ini karena kepeduliannya. Sebenarnya saya itu peduli sama orang lain ya. Tapi karena ada perasaan takut,
perasaan malu untuk berbicara, akhirnya tidak mengeluarkan perkataan apapun, itu ya. Nah, di sini kita dibimbing untuk tidak hanya peduli, ya, kita didorong untuk menyampaikan sesuatu kepada orang yang mau kita bantu. Ya, kita diajarkan cara berbicara yang benar, ya, cara bercakap-cakap, bagaimana cara menyampaikan sesuatu kepada orang itu tanpa harus memaksa, ya. Kita mempengaruhi seseorang tanpa ia merasa kita memaksa, gitu ya. Jadi kepedulian di sini dituntun dengan rasa kasih, ya. Live, learn, and love, ya. Itu dia filsafatnya. Helping people dari HDI, ya. Itu sangat menginspirasi saya dan meyakinkan saya bahwa saya berada di bisnis yang benar. Ya, kesulitan dan ketantangan itu ada banyak ya, teman-teman. Ada banyak kesulitan yang saya dapatkan juga di dalam bisnis ini. Misalnya, karena saya seorang yang introvert, ya, untuk memulai pembicaraan itu merupakan tantangan yang besar bagi saya, memulai pembicaraan. Ya, cuman karena keinginan yang kuat, ya, akhirnya saya memulai, ya. Biasanya bila saya naik angkutan umum, ya saya duduk di pojok, saya diam aja gitu, memandang jalan aja. Tetapi ketika kepribadian kita dibentuk di dalam seminar-seminar pribadian gitu, pengembangan diri, akhirnya saya memulai berbicara, mulai membuka mulut saya. Dan pembicaraan selalu berjalan lancar. Jadi semuanya itu dimulai dari diri kita. Apakah kita mau mulai berbicara atau cuek, ya, atau nanti aja deh, atau menunda-nunda, ya. Tantangan yang ada dalam bisnis ini, ya tantangannya selama 10 tahun ini ya, karena saya punya anak kecil, ya, saya memang harus membagi waktu. Bagaimana menjalankan bisnis, bagaimana juga menjaga anak saya, merawat anak saya, juga saya punya seorang ibu mertua yang sudah lanjut usia, jadi waktu itu harus dibagi. Itu tantangan bagi saya, dan juga saya mengajar, ya, bagaimana pengaturan waktu agar bisnis ini bisa berjalan lancar, itu memang harus seefisien mungkin, ya. Jadi semuanya bisa merasakan manfaatnya ketika saya di bisnis ini. Kalau saya terlalu fokus di bisnis, pasti suami atau keluarga akan tidak mengizinkan, ya. Jadi memang harus betul-betul bisa berbagi dengan semuanya. Nah, mengenai keberanian, tadi saya katakan saya seorang yang penakut, ya. Tapi rasa takut itu sebenarnya hanya ada dalam pikiran kita, ya. Kecemasan itu hanya ada dalam pikiran kita. Keberanian itu bukanlah orang yang tidak punya rasa takut, ya. Orang yang berani itu bukan berarti dia tidak takut, tetapi ia berhasil mengalahkan rasa takutnya. Ia mau melakukan apa yang ia takutkan. Ya, itu ada saya baca dari satu buku, dan saya berusaha melakukan rasa takut saya itu. Ya, termasuklah tadi panjat tebing itu, saya sangat takut, tetapi saya lawan. Ya, dan puji Tuhan bisa. Jadi ketakutan itu hanya dalam pikiran kita. Kalau kita mau menang, lawan rasa takut dengan cara melakukannya. Setuju? Iya, menaklukkan ketakutan dengan melakukan. Mantap, Ibu. Nah, dari bisnis ini juga saya mengalami petualangan mengenai kesehatan. Ya, bukan cuma bermanfaat bagi kesehatan saya saja, tetapi orang-orang yang di sekitar saya. Ya, keluarga saya, anak saya, suami saya, ibu mertua saya, orang tua saya, dan juga orang-orang yang di lingkungan saya. Orang tua murid, anak-anak murid, guru-guru, dan orang-orang yang kita temui, semuanya mendapatkan manfaat kesehatan dari bisnis ini. Saya jelaskan tentang kesehatan, padahal saya latar belakangnya guru, saya sebenarnya tidak
mengerti banyak hal tentang kesehatan, tetapi karena di bisnis ini uh, kita mau tidak mau kita belajar tentang kesehatan, ya tentang sakit penyakit, ya teorinya walaupun tidak banyak tapi kita memahaminya. Jadi itu suatu hal yang luar biasa yang saya dapatkan dari bisnis ini, guys. Nah, kemudian belajar hal baru. Hal baru apa yang saya dapatkan di bisnis ini? Di masa-masa COVID saya ikut pembelajaran Biskin. Iya, saya jadi SSA dan di tahun kemarin saya SSAA. Ya, awalnya saya adalah seorang yang tidak peduli pada kesehatan kulit, ya, pada penampilan, ya. Pergi kemana-mana ya apa adanya gitu. Jarang pakai skincare gitu ya. Tapi dengan mengikuti pembelajaran Biskin, akhirnya ya saya paham bahwa kulit itu bila tidak dia diapa-apakan akan tetap rusak ya. Jadi memang harus dirawat, apalagi umur kita beranjak menua, kalau tidak ada perawatan bisa ah, cepat menua daripada umur. Saya banyak belajar hal baru dari bisnis ini daripada dari pekerjaan saya. Ya, setiap hal baru sekeliling kita, bisnis ini HDI, BG ya Breakthrough Generation komunitas kita sudah memulainya tentang Zoom itu di awal langsung kita yang memanfaatkan. Setahun kemudian baru aktif di dunia pendidikan ya yang di kota saya ya. Oke. Hal baru lainnya sangat banyak ya kalau diungkapkan waktu kita kurang. Tapi saya yakin teman-teman semuanya juga merasakan apa yang saya rasakan ya. Banyak hal positif yang saya dapatkan dari bisnis ini. Finansial kita juga terbantu ya. Pengetahuan kita pun bertambah ya. Karena kita juga dalam komunitas kita diajak untuk bedah buku. Jadi ilmu kita juga bertambah. Tapi seperti tadi yang saya sebutkan di awal, begitu banyak pun buku yang kita baca, begitu banyak pun ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita pelajari, kalau kita tidak memulai melangkah, tidak melakukan apapun juga, kita tetap berada di zona nyaman, semuanya itu akan sia-sia. Nah, jadi kita belajar hal baru, kita dapatkan hal baru, tetapi tidak dipraktekkan, ya semuanya akan pergi seperti angin terbang, ya. Karena itu saya ikut di acara WIN ini, ah, itu karena saya juga mau belajar, ya. Jadi apa yang saya sampaikan adalah terutama untuk diri saya, ya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, adventure selanjutnya, impian. Kalau dulu saya impiannya tidak banyak ya. Sepertinya tidak yakin bisa mewujudkan impian saya ya. Jadi ya tidak mau bermimpi lebih lah. Cuman ketika saya menjalankan bisnis ini, ya pikiran saya terbuka, teropen mind, ya kita diajak untuk bermimpi lebih. Ya, kita diajak untuk membuat buku impian. Kita diajak membuat impian yang membuat kita merinding. Hairy dreams ya. Sehingga kita terdorong untuk melakukan sesuatu untuk mencapai impian. Karena seperti tadi, I want. Saya ingin ini, saya ingin itu. Tetapi kalau kita tidak meyakini diri kita, ya, kita tidak melakukan sesuatu, impian itu akan hanya sekedar mimpi. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu dengan konsisten, ya, walaupun pelan tapi selalu melakukannya, tidak berhenti, pasti impian-impian kita itu akan terwujud. Dan saya tidak takut bermimpi dalam bisnis ini ya, karena satu persatu impian saya terwujud, dan saya yakin impian yang lainnya juga akan terwujud dari bisnis ini. Oke, next Bu. Nah, ini dia yang saya dapatkan dari bisnis ini, petualangan-petualangan saya. Heboh ya, ramai ya. Ya, saya yang biasanya
tidak suka keramaian, tapi di sini rame banget ya. Iya. Nah, ini ada saat acara Evolve, ya. Kemudian ini menyampaikan tentang biskin dan itu rutin. Jadi itu juga membentuk diri saya. Awalnya saya yang tidak peduli dengan penampilan, mau tidak mau, saya harus menjaga penampilan saya karena mereka melihat benar nggak yang dikatakannya gitu lewat apa yang saya tampilkan dari diri saya. Nah, kemudian BIS, Wonders of BIS, di sini kita belajar banyak hal tentang lebah. Ya, jadi tidak hanya mempelajari saja, tapi saya pergi juga ke Jakarta untuk melihat langsung bagaimana BI itu ya, ada di sini kisahnya. Dan juga di buku-buku yang disediakan komunitas kita. Nah, saat COVID ini, kita tidak hanya berdiam diri, kita berbagi masker. Nah, saat COVID itu sebenarnya dalam kehidupan saya dalam dunia pendidikan ya, drop. Anak-anak tidak sekolah. Anak-anak lebih baik tidak sekolah daripada harus ke sekolah dan belajar yang mengajari mamanya. Itu kasus di Siantar ya. Jadi murid semuanya menurun. Banyak sekolah yang tutup. Itu di kota kami. Tapi saya memilih tidak menutup sekolah ya. Tapi di bisnis ini, di saat semuanya drop, bisnis HDI malah melambung tinggi. Sangat tinggi. Kita semua pasti merasakannya. Bahkan sampai saya menang ini, eh, Vietnam tahun 2021 sudah melonjak ya. Saya disitulah eksekutif diamond ya guys. Di saat semua turun, tetapi bisnis HDI melambung tinggi. Banyak orang yang mendapatkan manfaat produk kita, mengenal HDI di saat COVID. Ya, itu suatu yang saya syukuri ya, teman-teman. Kemudian ini JOS 4, ini JOS 5, itu pembelajaran kita yang kita dapatkan di komunitas kita, BG, saat ini dengan WOW ya. Nah, banyak hal yang saya dapatkan ketika mengikuti pembelajaran offline seperti ini. Ya, ada praktek langsungnya, seperti ini kami juga tidak hanya merasakan naik turunnya bisnis itu, tapi kita diajak mempraktekkannya langsung, menjalaninya langsung, sehingga gambaran tentang bisnis yang naik turun itu dapat kita rasakan secara nyata ya. Seperti saat ini kami mendaki gunung ya waktu itu. Sebenarnya saya tidak yakin dengan diri saya, tapi saya jalan aja terus pelan-pelan. Ketika mendaki gunung, perasaannya seperti semangat, 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 sebentar lagi sampai, sebentar lagi sampai. Nah, ketika turun dari gunung tersebut, disitulah seperti rasanya kok sepi sekali ya. Waktu mendaki banyak yang naik gitu, banyak teman kita. Tapi ketika turun, kok sedikit, kemana semua orang gitu. Nah, di sana dikatakan bahwa saat kita naik itu lebih menghidupkan kita ya. Ketika kita ada target, ketika ada yang mau kita lakukan, ketika ada tujuan hidup kita, di situ kita merasakan lebih hidup. Ya, lebih hidup. Tapi ketika kita di saat kita turun, saat kita sedang berada di zona nyaman, ya, sebenarnya kita itu seperti maaf, tadi hidup mayat hidup ya, lawannya. Kita berjalan tetapi tidak ada rohnya. Kita jalan apa adanya aja gitu. Ya, tidak ada semangat. Tetapi ketika kita sedang mendaki gunung itu, seluruh otot-otot tubuh kita, tangan kaki kita bekerja. Aliran darah mengalir lancar. Nah, kita semangat melakukan apapun yang kita inginkan. Setuju? Iya. Kemudian ini dia ramainya ya saat kita mengikuti acara di luar kota ya saat ini namanya Evolve ya di situ kita bertemu dengan orang-orang di luar kota di luar provinsi ada dari Papua ada dari Kalimantan Jawa semuanya bersatu di situ dan di situ kita mendapatkan pengalaman lebih dari kota-kota lain jadi kalau ada acara Evolve PG Top ya mari kita ikutin ya karena itu akan membimbing kita. Nah, ini waktu itu namanya leadership meeting.
Yang saya bersyukur kepada mentor-mentor yang tidak ada henti-hentinya memberikan semangat, memotivasi, mengajak walaupun kita dalam posisi sedang down, ya, sedang turun, ya, tetapi dibangkitkan semangatnya. Ayo, ayo ikut ini, ayo ikut ini. Karena ketika kita melihat kembali ke belakang, kita bisa melihat siapa diri kita, ya, dan jangan hanya melihat ke belakang, kita harus hidup di zaman ini, kita harus bisa lebih baik dari pencapaian-pencapaian kita sebelumnya. Ya, mari sama-sama kita bangkitkan semangat kita kembali, kita bergerak kembali, kita melangkah mencapai impian-impian kita. Jangan biarkan impian-impian itu menjadi mimpi dan akan terlupakan, tetapi kita wujudkan impian itu menjadi kenyataan, ya. Kita bisa menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekeliling kita. Setuju? Ya, my business, my adventure, itu yang saya rasakan. Semoga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Selamat pagi.